Ya, PPKL. Yang kedua kewirausahaan. Artinya nanti siang kita pindah ke gedung 3. Lalu hari ini PPKL, di jadwalnya hari kita jadwalkan praktikum. Kemarin baru rapat dengan pengelola lab. Asisten sekarang proses rekrutmen, setelah itu akhir Februari atau awal Maret sambil tetap memantau situasi pandemi untuk proses praktikum. Lalu di PPKL ada 3 dosen, ada saya, Pak Fahmi, dan Pak Servin Nugroho. Kemarin diingatkan ya, ada Pak Servin ternyata di sana. Jadi saya hanya 2 kali masuk, lalu dilanjut nanti jadwal Pak Fahmi. Jadwal Pak Fahmi ini menyesuaikan dengan jadwal Pak Fahmi di Fakultas Perikanan. Jadi kemungkinan juga bisa Pak Servin lebih dulu atau Pak Fahmi nanti di akhir. Lalu setelah itu PSD kok nggak ada ya? Kalian dipegang oleh asisten sampai selesai gitu. Beberapa lab di perikanan, di lab teknologi lingkungan, dan satu lab lagi kalau nggak salah di MIPA, mungkin seperti itu. Jadi akan ke sana. Tentunya tetap dengan protokol kesehatan dan surat edaran rektor. Oke, itu yang PPKL di jadwal yang direncanakan. Jadi tanggal 8 dan tanggal 15 selesai dari saya, selanjutnya entah Pak Servin atau Pak Fahmi. Nanti nomornya minta aja ya, Rifka ya. Nanti saya share. Oke. Terus di sini saya sudah buat agenda untuk PPKL. Hari ini hanya kontrak kuliah dan pengantar PPKL. Dan yang kita coba diskusikan hari ini juga sudah ada di grup PPKL. Kenapa lingkungan wajib dikelola? Ini nggak tampil dia yang di Zoom ya, karena beda yang kita share ya. Tapi kalian tampil di sini. Bagaimana cara melakukan pengelolaan lingkungan? Bagaimana cara mengetahui keberhasilan pengelolaan lingkungan? Oke, itu bahan diskusi kita. Kalau absennya udah bisa ke depan ya, absennya diantar ke depan. Lalu nanti ada PPKL lanjutan. Aman ya, bed ya? Aman, Pak. Belum mandi dia ya. Itu lanjut kita ke sini, ini stop share. Masuk ke sini. Monitor bed sudah tampil ya? Tampil, Pak. Ya, jadi ini nama dosennya, saya, terus Pak Fahmi, dosen perikanan, Pak Servin, kalian udah kenal, sama dibantu laboran Pak Saryadi, 8 Februari 2022. Kuliah kita skema 2, 30, 40, 20, 10. Udah semester 6 ya kamu kan ya? 2 tahun lockdown langsung semester 6 ya? 2021-2022 Rifka Rahni ya. Nomor HP-nya udah benar ya? Oke. Jadwalnya Selasa dan Kamis ruangan 2A2 mata kuliah praktikum. Yang skema ini sebenarnya skema sebelum COVID yang dibawa, terus peraturan akademik juga belum ada direvisi untuk skema pandemi. Pak, slide tidak gerak, Pak. Tampilkan karena beberapa prodi yang ada di fakultas ini tetap mengevaluasi kehadiran.
Mata kuliah bisa ujian akhir semester minimal pelaksanaan kuliah baik online ataupun offline hybrid 80% dari rencana kuliah. Jika dilihat dari tabel Excel tadi, itu ada 16 minggu yang disediakan untuk kita kuliah. Ya, 1 sampai 16, ya kan? Nah, dari 16 yang direncanakan itu termasuk UAS, ujian akhir semester, termasuk praktikum dari minggu ke-7 hingga ke-15, ya, termasuk asistensi. Ini belum menyesuaikan kalender hari libur atau cuti nasional. Kalau ada perubahan, biasa kan kalau lebaran ada digeser-geser lagi tuh ya. Kita lihat kondisinya sesuai seperti itu. Artinya di sini judulnya rencana. Dari 16 minggu yang disediakan minimal itu 13 kali kuliah ya, atau 80%. Dan skema TBU tidak boleh ikut ujian juga masih belum berjalan optimal selama pandemi. Cuma itu kewenangan dari prodi dan fakultas. Artinya aturan itu tetap tetap saya jalankan dan harapannya kita sepakati. Jadi kalian minimal hadir 12 kali, baik offline maupun online. Nah, ini skemanya. Kita masuk skema 2, 30 ujian tengah semester, proyek skema 2 ya, praktikum, terus ujian akhir semester, terus afektif itu 10%, total 100%. Afektif itu sopan santun gitu kan ya, etika ya. Harusnya yang afektif ini 90% ya. Karena katanya kalau sopan nilai kita pasti bagus. Tapi di sini masih 10%. Lalu di MOS juga sudah ada 3 dosen, jadi ini komposisi nilainya ya, yang kemungkinan akan membantu input di sistem MOS. Oke. Lalu aturan akademik mata kuliah praktikum bukan merupakan mata kuliah prasyarat seperti beberapa mata kuliah lainnya, tapi ini mata kuliah wajib. Dinyatakan lulus di minimal D termasuk nilai praktikum. Ini masih sesuai aturan akademik tahun 2017. Nah, ini yang penting nih. Satu SKS praktikum itu 100 menit per minggu. Baik sekali kalian sebagai praktikan maupun sebagai asisten, itu 1 minggu itu 100 menit kalian alokasikan waktu kalian, baik sebagai praktikan maupun sebagai asisten. Tapi kan mahasiswa harus kerja keras, Pak. Ya, silahkan. Tapi lebih bagus juga kalau kerja cerdas, ya kan? Jadi, ya, oh nih, oper aja, udah oper aja. Ini satu ya. Nah, ini yang perlu kalian ingat, ya. Jadi, satu SKS praktikum itu 100 menit per minggu. Cuma kadang bobot pekerjaannya lebih dari 100 menit, Pak. Ya kan? Tadi yang diatur seperti ini. Angka lulus praktikum di atas 60 sesuai dengan tabel 3.1 di halaman 21 aturan akademik. Jika kurang dari 60 maka tidak lulus praktikum dan otomatis tidak lulus mata kuliah PPKL. Oke. Wajib mengikuti minimal 80% praktikum dan per 80% perkuliahan 100% praktikum sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah ini. Ini aturan akademik tahun 2017. Ya, hybrid ya praktikumnya nanti. Pembekalan dan pelaksanaan praktikum dilaksanakan lab rekayasa lingkungan dan asisten PPKL dan berkoordinasi dengan dosen pengampu. Berarti nanti ada jadwal yang dengan Pak Fahmi maupun Pak Servin di luar dari jadwal yang ada. Jadi itu biasanya nanti ada ke lapangan, ya. Dan kemarin sudah meeting dengan pengelola lab. Jadi skemanya masih sama seperti semester saat setahun atau 2 tahun lalu. Jadi kita bagi 2 komposisi. Satu kelompok terdiri dari NIM ganjil dan NIM genap. Gitu.
Jadi nanti kita bagi seperti itu. Oke. Ya, ini mirip juara Piala Afrika. Bendera Senegal kan merah, kuning, dan hijau. Makanya dia kemarin juara karena berbeda dengan bendera Mesir. Mesir kalau nggak salah nggak ada kuningnya. Jadi Samarinda masuk zona merah 28 per 6 Februari 2022. Namun saya lihat hasil form kemarin, ternyata di angkatan kalian sudah ada yang booster juga ya. Dosis 1, dosis 2, terus booster ya. Kalimantan Utara nggak masuk sini ya. Jadi ada Makamulu di Pasir itu masih hijau. Kutai Barat juga masih orange ya. Terus Balikpapan, Samarinda ya udah merah. Merujuk ke surat edaran, mungkin kalian udah terima juga ya di sini. Masuk pada hybrid luring dan daring. Karena kita mata kuliah praktikum, saya coba lihatkan yang praktikum. Jumlah mahasiswa terbatas dan protokol kesehatan dapat dilaksanakan. Praktikum dilakukan secara daring dalam jaringan. Praktikum secara daring. Jika mahasiswa dalam jumlah besar dan kapasitas lab memungkinkan, bisa dilakukan secara luring bergiliran dengan prokes ketat. Kemungkinan kita di situ. Jika jumlah mahasiswa besar, jika mahasiswa jumlah besar dan pelaksanaan secara bergilir juga sulit dilakukan, maka dimungkinkan praktikum diganti dengan sistem virtual sehingga seluruh mahasiswa bisa terlibat. Praktikum itu mata kuliah psikomotorik. Psikomotorik itu kalian harus menyentuh dan memegang. Itu beberapa webinar di YouTube yang mempermasalahkan praktikum seperti itu, sehingga tidak bisa praktikum virtual. Beberapa pakar tentang praktikum dan metode ajar bahwa itu adalah psikomotorik, sentuhan fisik. Ya, kalau kena asisten galak masuk juga sentuhan mental, ya kan? Tapi nggak pakai fisik kan asistennya ya. Untuk kegiatan lapangan termasuk penelitian perlu memperhatikan aturan. Oh, ini buat yang penelitian. Jadi ini praktikum dalam ruangan atau lapangan. Poin 1. Kemarin juga sudah diskusi sama pengelola lab dan perencanaan praktikum. Kemungkinan kita tidak akan mengupload video terbaru untuk praktikum PPKL sehingga akan merujuk ke video yang sudah ada. Ini pemantauan pengelolaan kualitas lingkungan 42, terus 41-nya ini. Ya, jadi ada 2. Nggak tahu lagi kalau di bawahnya masih ada. Ya. Jadi kurang lebih jika tidak ada perubahan pedoman dari dosen pengampu terkait mata acara praktikum di PPKL, kemungkinan tetap akan mengacu pada video yang diupload 8 dan 9 bulan lalu ini. Makanya saya share ini, mudah-mudahan kalian bisa lihat langsung dari sana sesuai merujuk pada aturan surat edaran rektor ini. Oke. Nah, sebelum ke sini ada yang mau ditanyakan terkait praktikum PPKL? Ada yang ditanyakan juga nggak, Bet? Di teman-teman yang di sini. Erlangga. Ini ganjil ya. Gokma. Ada. Muzalia. Panggilannya apa nih? Ara. Negara. Ya. Sicia Puspa. Iqbal. Ini Iqbal satunya sana ya. Iqbal Fatur. Dian Novitasari. Randy. Yusi. Putri Sukma.
Geral, dan harus dikelola dan dipantau. Bagaimana cara melakukan pengelolaan lingkungan? Bagaimana cara mengetahui keberhasilan pengelolaan lingkungan? Sesuai dengan mata kuliah kita. Pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan. Ada yang bisa bantu jawab untuk kita mulai diskusi pagi ini? Silahkan. Baik online maupun offline. Kenapa lingkungan wajib atau harus dikelola dan dipantau? Ada? Permisi, Pak. Siapa tuh? Singgi, Pak. Oh, Singgi. Bentar, Singgi. Oh, Singgi. Oke. Singgi. Lanjut, Danisa. Ya, kalau menurut saya lingkungan itu wajib dan harus dikelola dan dipantau karena sebelum dilakukannya sebuah pembangunan lingkungan itu harus dikelola supaya mencegah atau mengatasi dampak yang akan timbul maupun dampak positif atau negatif atau bisa disebut dengan mitigasi dampak yang terhadap komponen fisik, kimia, biologi, sosial budaya maupun kesehatan masyarakatnya, di mana mitigasi dampak itu sebuah dampak yang memang sudah diketahui dari awal gitu Pak. Terus kenapa wajib dipantau? Karena untuk mengetahui efektivitas dari pengelolaan tersebut dan bisa menjadi dasar evaluasi juga supaya menyempurnakan pengelolaannya. Oke, evaluasi. Ada lagi untuk yang pertanyaan pertama? Di sini? Oke, enggak ada. Yang kedua nanti kita bahas. Kita kuliah sampai jam 9:10. Sebelum itu selesai. Kita selesaikan. Bagaimana cara melakukan pengelolaan lingkungan setelah kita mengetahui kenapa pengelolaan lingkungan dilakukan, lalu bagaimana cara melakukannya? Di kelas online silakan raise hand kalau yang mau jawab. Di sini ada yang bisa bantu jawab bagaimana cara melakukan pengelolaan lingkungan? Ada Randy. Kelas online. Bet, kamu udah jawab, Bet? Kita sedang room tour sama Ramadan ya. Bagus juga jadi iklan dulu ya. Spotlight. Mana dia tadi? Oh ya. Dia tahu nggak? Nggak tahu dia ya? Karena nggak pakai ini. Itu nggak pakai speaker kan?
Bahagia dia temannya ya. Dan Ramadan Iya, Pak. sudah mandi? Udah. Sama kayak Bedi ya, Bedi juga belum mandi tuh. Bagaimana cara melakukan pengelolaan lingkungan dan gimana Dan? Yang pertama nih, Pak, mungkin kayak sudah diketahui kayak langkah-langkah untuk kayak membangun ke depannya kayak seperti kayak mungkin kayak penghijauan kayak reboisasi, kayak penanaman di hutan-hutan yang mungkin kayak lahannya masih kosong. Lalu oke, lanjut Ren. Silakan Ren. Menurut saya Pak, karena pengelolaan itu manajemen, berarti kita harus lebih tahu dulu apa yang harus kita manajemen itu sendiri. Tentunya dalam pengelolaan kita harus tahu kualitas dan kuantitas dari apa yang kita kelola. Kualitas dan kuantitas ya. Oke. Terakhir bagaimana cara mengetahui keberhasilannya offline dan online? Silakan Gerald bisa bantu jawab. Oh, di sini ada Nur Aini Mayang Ginanti. Kalau yang di offline Sama Taufan. Taufan udah mandi ya? Sudah. Taufan. Di sini ada Nur Aini. Nur Aini. Silakan Nur Aini. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ada suaranya? Nur Aini belum ada suaranya Nur Aini. Kecil suaranya, Pak. Tes, apakah suara saya sudah terdengar? Nah, mic-nya didekatin aja di mulutnya. Tes dulu. Tes. Ya, oke, lanjut. Nah, gitu aja bagus tuh. Oke, Pak. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui keberhasilan pengelolaan lingkungan. Jadi menurut saya dapat diketahui dengan parameter kualitas udara, air, dan tanah yang semakin memenuhi baku mutu lingkungan tersebut. Selanjutnya adalah tingkat pencemaran yang berkurang. Jadi pencemaran seperti sampah itu sudah mulai berkurang dan lingkungan menjadi lebih bersih. Selanjutnya adalah bencana alam yang sering terjadi itu menjadi berkurang. Contohnya nggak ada suaranya kan? Oke, sip. Makasih Nuraini. Silakan Topan. Menurut saya cara mengetahui keberhasilan pengelolaan itu dilihat dari dampak sebelum pembangunan atau sesudah pembangunannya, Pak. Jadi sebelum pembangunan tuh lingkungannya bagaimana, terus dilihat lagi setelah pembangunannya bagaimana lingkungan. Oke, sip. Ini kemarin saya tes kalau saya jalan bisa, kenapa sekarang enggak? Berarti di mic-nya lagi. Samsung suara TV, mikrofon ini. Coba kita matikan. Tes. Singgi jelas ya suara saya, Singgi? Jelas, Pak. Jelas. Kita tes ke sana ya. Kalau di sini jelas.
Gema sih Pak, tapi masih bisa terdengar. Kalau di sini jelas ya? Jelas Pak. Biar sampai ini berarti nggak ada masalah ya. Kita cek. Kenapa lingkungan wajib dikelola dengan jadi mata kuliah PPKL, pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan itu gabungan ya. Kita kumulatifkan semua mata kuliah yang berkaitan dengan kondisi lingkungan. Ada tanah, air, udara, flora fauna, terus biota air. Biota air masuk ke mata acara kalau tidak salah toksisitas. Toksisitas kadar tingkat racun kualitas lingkungan yang sampai ke makhluk hidup selain manusia atau biota. Biasa sampelnya ikan. Bahwa ikannya diukur panjangnya, beratnya, dari kondisi fisiknya, ya, dia tumbuh normal apa tidak, intinya itu. Dan untuk tahapan selanjutnya ialah diiris pada posisi insangnya, dianalisis terdapat kandungan logam berat atau tidak. Nah, itu indikator dari pemantauan dan pengelolaan kualitas lingkungan. Kalau tanah, kenapa harus dipantau juga bagian dari komponennya. Lalu Singgi sini menjawab makhluk hidup tergantung pada lingkungan, batasan lingkungan. Ya, kenapa lingkungan wajib dikelola dan dipantau? Pada posisi lingkungan wajib dikelola dan dipantau pada posisi itu karena lingkungan memiliki batasan. Mau dikaitkan tadi ke pembangunan sama Danisa, berarti masuk ke mata kuliah AMDAL-nya. Ya, betul juga kalau kita mau kaitkan PPKL ini di mata kuliah AMDAL yang sekarang kalian tempuh. Jadi sebelum ada pembangunan, bagaimana kualitas lingkungan, sudah tidak sesuai dengan baku mutu, sudah tidak sesuai dengan standar, apalagi dengan ada pembangunan atau rencana kegiatan dari pelaksanaan kegiatan. Pada posisi ini, indikator kualitas lingkungan yang sudah tidak baik biasanya akan menolak rencana pembangunan yang ada di lingkungan tersebut. Kok bisa Pak lingkungan menolaknya? Melalui komisi AMDAL-nya. Oh, lingkungan situ sudah tidak baik, lingkungan situ gempa, lingkungan situ rawan banjir, tidak cocok lagi dilakukan tambang atau kegiatan lainnya. Jadi ada indikatornya, makanya kegiatannya itu dilihat dari daya dukung dan daya tampung. Jadi bisa juga PPKL masuk pada posisi di mata kuliah AMDAL yang sekarang kalian tempuh. Ya, jadi kenapa lingkungan wajib dikelola dan dipantau? Karena lingkungan punya batasan. Ya, batasannya bisa diukur dari baku mutu atau parameter dari kualitas lingkungan. Ya, terjawab di sini. Bagaimana cara melakukan pengelolaan lingkungan? Jawabannya Randy, manajemen lingkungan. Jawabannya si Adan kan ya, Adon ya. Adon tentang reboisasi di manajemen lingkungan. Apa? Adan. Gini kan? Ade. Enggak. Bagaimana cara melakukan pengelolaan lingkungan? Itu tadi dilakukan pemantauan secara frekuensi 3 bulan sekali, 6 bulan sekali atau setahun sekali, tergantung dari sensitivitas apa lagi ya? Kepekaan komponen lingkungan tersebut. Contoh, kualitas air yang menerima buangan pabrik, kalau tidak segera kita ambil sampel airnya saat buangan pabrik ke sungai, tidak segera diambil pada hari H, kita ambil seminggu kemudian, tentunya pencemarnya udah berpindah dari lokasi buangan pabrik tersebut. Berarti sensitivitas untuk kualitas air tinggi. Kalau tidak segera diambil, indikator atau nilai akurasi terkait berapa beban pencemar yang diterima di sungai mungkin akan berkurang kalau kita ngambil seminggu atau 2 minggu atau bahkan 3 bulan.
Jadi tergantung dari sensitivitas komponen lingkungan. Ya, sensitivitas komponen lingkungan. Kalau kualitas udara bagaimana? Biasanya kualitas udara itu 3 bulan sekali, baik kualitas udara emisi maupun ambien. Kalau emisi itu sebulan sekali. Nah, makin banyak frekuensi atau tahapan mengambil atau periode mengambil komponen lingkungan, tentunya biayanya semakin besar. Ya, sehingga dicari nilai sensitivitas dari komponen lingkungan yang akan diambil. Kalau kita ke toksisitas, misal ke ikan tadi yang mau diukur berapa dampak pencemaran kualitas air yang logam beratnya tinggi terakumulasi di tubuh ikan, itu bisa setahun atau 2 tahun, tergantung dari usia ikannya. Jadi ngambil sampel yang sensitivitasnya ke biota, jadi ditanya dulu panjang ikannya berapa, beratnya berapa, tanya orang teman-teman fakultas perikanan, kira-kira ikan A besar segini itu usia berapa, sekian. Baru dicek toksisitas atau logam berat yang terakumulasi di tubuh ikan tersebut berapa. Baru dicek lagi kualitas airnya. Nah, jadi sensitivitas itu yang bahasanya Randy mungkin di manajemen lingkungan, periodenya. Ya, periode berapa lama, berapa sering kita melakukan pengelolaan lingkungan terhadap komponen lingkungan yang ingin kita ambil. Ya, jadi terjawab di situ ya. Terkait tanaman ya biasa diukur lagi tumbuh tanaman yang dijawab si Adan ini. Tinggi tanaman, kualitas tanahnya seperti apa. Kadang kalau di kegiatan reklamasi kita tanam dalam 1 hektar dari tanah eks tambang itu batubara kita tanam dalam 1 hektar dengan jarak tanaman 2 kali 2 meter jarak antara tanaman. Dengan usia tanaman yang sama, begitu 6 bulan itu beda tingginya. Karena ada bagian tanah di sana yang unsur haranya tidak rata. Bahkan ada yang tidak tumbuh. Nah, itu berarti ada periode pemantauannya terhadap reboisasi atau reklamasi tadi. Nah, itu yang harus diganti atau ditambah pupuk pada area tersebut. Karena pada saat penyebaran tanahnya tidak merata unsur haranya. Ya, apakah kalau kita sebar kita harus sampling semua sekian-sekian, biayanya lebih tinggi. Lebih kita masukkan tanaman, yang mana tumbuh, yang mana tidak, yang tidak tumbuh, diganti istilahnya penyulaman. Diganti pada tanaman yang baru, terus tanahnya ditingkatkan unsur haranya dengan memberikan pupuk. Jadi tergantung dari sensitivitas komponen lingkungan untuk periode pemantauannya. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya, dari Taufan dan Nuraini itu betul ya. Ada kalau kualitas lingkungan yang dijawab Nuraini, kalau kualitas lingkungan alami, ya kualitas lingkungan alami masih di hutan, ya di hutan atau di dalam hutan yang belum terganggu, Taman Nasional Kutai TNK itu yang belum terganggu, itu akan mengacu pada parameter atau baku mutu tingkat pencemaran. Jadi kita ngambil kualitas air yang ada di Taman Nasional Kutai atau di dalam hutan, itu pasti mendekati dengan kualitas air kelas 1 atau kelas A, jernih. Nah, pada posisi itu kita bisa ngambil parameter atau rona awal. Kalau di AMDAL kalian ada rona awal, jadi itulah indikator kualitas lingkungan pada kondisi rona awal sebelum ada kegiatan. Baru Taufan melengkapi sebelum dan setelah pembangunan. Nah, pada posisi itu pada kondisi bukan alami seperti perkotaan, Kota Samarinda, di Tenggarong, di Kubar. Nah, itu sudah ada kegiatan pemukiman. Sebelum ada kegiatan pembangunan, kita cari juga indikator kualitas lingkungannya, komponen kualitas tanahnya, kualitas air di daerah tersebut. Ya, kita kemarin ngambil di SMP 24 itu kualitasnya sudah jauh. Karena dia memang dekat sama TPA. Kita mengetahui kualitas lingkungan tersebut, bagaimana terhadap pengaruhnya terhadap setelah nanti ada pembangunan atau direncanakan adanya pembangunan. Nah, kemasan ini PPKL pemantauan dan pengelolaan kualitas lingkungan mengetahui keberhasilan itu sebagai teknik lingkungan untuk melakukan mitigasi tadi. Ini yang jawab mitigasi tadi siapa tuh? Nah, mitigasi Danisa itu untuk mengetahui mitigasinya tadi. Apa yang harus dilakukan dan direncanakan, berapa frekuensi yang harus dilakukan untuk komponen lingkungan yang sensitif maupun yang tidak sensitif dari hasil pemantauan atau pengelolaan kualitas lingkungan di awal. Nah, jadi mata kuliah ini
ada 5 acara kegiatan, 5 komponen lingkungan tadi ya, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, biota air, toksisitas. Satu lagi apa? Sebentar. Oh, ada 6 ya. Toksisitas limbah pada biota air, kualitas tanah, kualitas mikrobiologi air, kualitas air permukaan, mekanika fluida. Sebelum dapat gambaran masuk di mana dia di teknik lingkungan. Terus kualitas udara. Yang namanya komponen lingkungan, biota air, di mata kuliah AMDAL ada istilah komponen kegiatan dan komponen lingkungan. PPKL mengambil komponen lingkungannya, kualitas air, biota air, kualitas tanah. Air itu utama, ya primer, turunannya ada 2. Turunannya itu mikrobiologi. Kalau kualitas airnya tidak baik, berarti kualitas yang keduanya, ordo keduanya atau yang selanjutnya kualitas ikannya. Jadi kalau kualitas airnya baik, berarti ikannya baik. Kalau kualitas airnya sudah tidak baik, lanjut ke ordo keduanya ikannya, ya termasuk mikrobiologinya. Jadi kalau bicara tentang air, bicara juga tentang biota dan nilai toksisitasnya. Tapi di PPKL dipisah. Jadi ada 6 kegiatan, kualitas udara ambien, udara sekitar, air permukaan ada sungai, laut, dan danau atau lain sebagainya. Jadi praktikumnya nanti sesuai dengan video yang ada di YouTube dan sesuai yang ada di modul, kurang lebih 6 ini yang akan kita laksanakan dengan metode hybrid tadi. Ya, jadi mudah-mudahan di pengantar awal ini kalian bisa mengerti dan paham kenapa mata kuliah PPKL ada di teknik lingkungan. Ya, jadi dengan 6 kegiatan tadi, harapannya kalian bisa mengetahui, mengukur kualitas lingkungan secara simulasinya saja atau hal yang kecilnya saja. Kalau studi kasusnya nanti berbeda lagi. Singgi, jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Yang di online? Enggak ada. Yang di kelas terkait PPKL? Enggak ada, berarti sudah selesai. Saya ingatkan lagi kalau lihat agenda kita. Kontrak kuliah pengantar PPKR, relaksasi COVID itu juga sudah saya sampaikan. Relaksasi COVID maksudnya kita tetap menunggu edaran dari Unmul terkait praktikum, namun masih rapat dengan pengelola lab kemarin kita ambil kondisi terburuknya udah hybrid aja. Intinya gitu. Hybrid kita kelompokkan nanti dalam PPKL, satu kelompok terdiri dari NIM ganjil, NIM genap. Gitu. Jadi tinggal selang-seling aja kan yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa. Walaupun mungkin dari hasil form kemarin 90% sudah stay di Samarinda dan Bukar. Tenggarong kan bisa bolak-balik ya Samarinda, intinya gitu. Hanya ada beberapa orang yang berwarna orange itu yang di luar dari Samarinda dan Tenggarong gitu. Jadi minggu depan kita lanjut pengantar PPKL dan PPKL hari ini kita cukupkan sampai sekian. Oke. Di sini